Jadi artinya boleh. Nah, malam ini kita akan berbicara satu nasihat dari seorang khalifah, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau menjadi khalifah, apa nasihat singkat beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Apa arti hisab? Hitung. Bahasa kerennya introspeksi diri. Sibuk menghitung amal kita, sibuk menghitung diri kita. Jangan sibuk ngurus amal orang. Kadang-kadang kita ni lupa ngurus amal kita, ngurus amal orang, ngurus solat orang, ngurus puasa orang, ngurus keburukan kebaikan orang, lupa dengan diri kita. Maka pergantian tahun ini apa yang kita mesti hisap? Dan semua kita ini Bapak Ibu besok pasti akan dihisap. Dan berat. Jangan anggap enteng hisab Allah di hari kiamat nanti. Apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Apa lagi? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, hafal semua ya. Surat apa tu Bu? Ayat berapa? Hilang suratnya. Pokoknya Yasin lah enggak. Ayat 65. Apa kata Allah Bapak Ibu? Al-yawma, di hari ini. Hari ini tu maksudnya kiamat. Di hari kiamat besok, nakhtimu ala afwahihim, kami khatamkan, kami kunci, kami tutup, ala afwahihim, semua mulut-mulut manusia yang Islam. Wa tukallimuna aydihim, dan kedua tangan mereka lah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Jadi kita umat Islam ni besok ditanya Allah. Keuntungan orang kafir di situlah Pak Ibu, tak ditanya oleh Allah. Ya enggak? Keuntungan orang kafir besok di hari kiamat tak ditanya oleh Allah. Enak betul Ustaz? Enak. Karena langsung masuk neraka. Apa yang mau ditanya? Dia tak bertuhankan Allah, dia tak menyembah Allah, dia tidak bersyahadat, untuk apa ditanya? Udah langsung masuk neraka aja. Tapi orang yang mengaku beriman pada Allah, diuji imannya, ditanya amalnya. Itu pun yang menjawab bukan mulut, kedua tangan. Wa tukallimuna aydihim. Tukallimuna artinya berkalam berkata, menjawab, kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kedua kaki mereka jadi saksi. Nak kemana kita? Kaki kita Pak jadi saksi. Nak kemana kita? Nak minta tolong sama siapa? Nak membela dengan apa? Tak ada pengacara. Mana Pak Eko? Tak laku Pak Eko besok itu. Hilang Pak Eko dah. Tak bisa disogok, tak bisa disuap, hakim langsung Allah. Mulut tak boleh bicara, tangan yang akan menjawab. Jadi tak bisa kita membela diri. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki kita jadi saksi. Bersaksi tubuh kita. Bahkan dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga kita, mata kita, semua akan diminta pertanggungjawaban.
Di hari itu Bapak Ibu, semua akan dihisap. Bima kanu yaksibun, atas perbuatan kita selama di dunia. Maka sering-seringlah kita menintrospeksi diri. Apa yang kita hisap, apa yang kita introspeksi? Ada 4. Siapa yang selamat menjawab pertanyaan ini? Siapa yang mampu menghisap dirinya yang 4 ini, insyaallah tariqan ilal jannah, dia berjalan melenggang menuju surga. Tapi kalau salah satu 4 ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan, maka tidak ada alasan kita masuk surga. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, an umurihi fima afna. Ini yang mesti kita hisap. Umurmu kau habiskan untuk apa? Nah, sekarang dah berapa umur kita? Timbang-timbanglah, hisap-hisaplah, baca-baca, iqra kitabak, baca diri kita. Dah berapa umur kita? Dari umur yang sudah banyak ini, sejak umur berapa kita baru ke masjid? Sejak umur berapa kita baru solat betul-betul istiqomah? Sejak umur berapa kita baru taklim? Sejak umur berapa kita mendekatkan diri pada Allah? Sejak umur berapa kita kenal dengan Allah? Hisap. Habiskan waktu untuk menghisap itu. Ini umur ni berat. Sebab semua nikmat itu ada pada umur kita. Kalau ternyata umur kita lebih banyak kita habiskan untuk urusan dunia dibandingkan urusan akhirat, kita sendiri sudah bisa membacanya. Karena itu Allah bersumpah dalam Al-Quran. Banyak sumpah Allah yang isinya adalah umur. Ada sumpah Allah di juz 30 pertama, wadduha. Ada namanya wal-lail, ada namanya wan-nahar, wasyams, wal-qamar, wal-asr. Itu semuanya Bapak Ibu kalau diartikan, artinya satu, demi umur. Waktu itu kan umur, masa itu kan umur. Masa muda dihabiskan untuk apa? Masa tua dihabiskan untuk apa? Masa itu umur. Waktu itu umur. Hari ini berapa Allah beri waktu kita? Umur kita. Kalau kita tidak sanggup menjawabnya, oh ini berat. Maka harus punya azam, seandainya tahun depan 2026 masih diberikan Allah umur, isilah umur kita itu dengan urusan akhirat lagi. Kurang-kurangilah urusan dunia. Hidup ni sebentar. Apalagi kalau sudah usia 50 tahun ke atas, 60. Oh itu tak lama lagi. Betul tak? Tak lama. Kalau ikut Nabi, ya 60-70 lah. Siapa-siapa yang umur sudah 60-70, antara itu umur rawan itu. Tersenggol sedikit, out. Betul Pak. Banyak kita dengar cerita kan, kenapa meninggal? Terpleset di toilet. Terpleset. Kan banyak cerita-cerita seperti itu kita dengar. Kenapa? Umur sudah lewat. Itu rawan itu. Banyak juga anak muda mati. Tapi semakin panjang umur, semakin dekat kepada kematian. Dan tidak ada orang hidup lama. Berapa banyak orang hebat dulu mati. Fir'aun mati, Korun mati, Soekarno presiden kita mati, Soeharto bagaimana hebatnya mati, Gus Dur mati, sebentar lagi Jokowi mati. Ya memang saya bukan menghina orang, kan kenyataan begitu. Prabowo juga pasti, Bapak Ibu juga pasti, saya mati.
Semua kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka mati tak perlu ditakutkan. Yang kita takutkan adalah saat kematian itu datang, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tergantung umur yang Allah berikan kepada kita itu, kita isi dengan apa? Apa yang kita isi? Kalau kita isi umur kita itu dengan perbuatan yang sia-sia, maka Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Merugilah manusia. Apa makna rugi Bapak Ibu? Rugi apa artinya? Tak beruntung. Iya pula enggak? Rugi atau tak beruntung? Rugi makna di situ dalam ilmu tafsir artinya menyesal. Penyesalan. Kalau waktu habis, umur habis, timbul penyesalan, itu tak ada gunanya. Tetapi kalau menyesal itu datang saat umur masih ada, badan masih sehat, itu penyesalan yang disebut dengan hidayah. Hidayah tu Bapak Ibu. Banyak saya temui di masjid-masjid jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dah pensiun, ya kan? Udah alhamdulillah rajin syiar Islam, hidupkan masjid. Kalau diceritakan dulu Ustaz, waktu tugas banyak tak solat, dapat hidayah. Alhamdulillah. Untung sempat masih hidup, dapat hidayah. Kalau sempat mati, solat banyak ditinggal, ibadah tidak ada, waduh. Penyesalan yang pertama yang tak ada gunanya, sering diulang-ulang oleh tuan-tuan guru kita dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Saat kapan itu? Saat datang sakaratul maut. Itu penyesalan pertama yang tak ada gunanya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Allah yang bilang dalam Al-Quran, ada orang dan banyak orang ketika datang sakratul maut minta ditunda kematian itu. Jangan sampai kita begitu Pak Ibu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Bisa tidak seandainya kata yang hampir mati, yang sedang sakratul maut, bisa tidak ditunda kematianku? Jangan kira orang yang sakratul maut itu dia tak sadar. Dia sadar. Buktinya dia sadar, kata Allah, dia minta ditunda kematian. Berarti dia sadar. Pandangan kita yang tak sadar, melihat dia tak sadar lagi. Tapi dia sendiri sadar. Dia sadar bahwa dia akan mati, maka dia minta kepada Allah ditunda kematiannya. Seandainya Allah beri waktu lagi, walaupun tak mungkin rasanya, karena Allah sudah berjanji la yastakhiruna sa'ah, tak bisa ditunda lagi kematian sesaat pun. Tetapi jika boleh berandai-andai, apa nak dibuat oleh manusia? Beramal soleh. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku nak bersedekah, aku nak solat, aku nak beramal soleh. Waktu dah habis, umur sudah tutup, penyesalan datang. Maka tahun depan perbaiki umur kita. Jangan sampai menyesal nanti. Bisa jadi Bapak Ibu tahun 2026 adalah umur terakhir bagi kita. Saya tidak tahu siapa di antara kita tahun 2026 ini meninggal. Kalau dilihat dari wajahnya, kayaknya saya duluan nih. Wallahu alam. Tapi saya sering berdoa pada Allah, saya ingin meninggal sedang ceramah. Saya ingin saya seperti itu. Sedang ceramah meninggal, atau sedang khutbah meninggal, atau sedang di masjid meninggal. Ingin seperti itu. Jangan takut dengan kematian. Kalau sampai waktunya, apa mau diapakan? Tapi mintalah kepada Allah husnul khotimah. Setelah habis sakratul maut, masuk ke alam yang disebut dengan alam barzakh.
Barzakh itu artinya pemisah. Jadi barzakh itu artinya pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat, namanya barzakh. Barzakh ini sering disebut dengan alam kubur. Yang dikubur itu jasad, badan hancur. Yang pindah tempat adalah roh. Roh itu pindah tempat, hidup dia. Jadi orang-orang mati itu jangan kira mati, tidur, hidup. Dia merasakan nikmatnya alam barzakh dan merasakan azab kubur. Kalau tak hidup, dia tak merasakan azab. Buktinya dia hidup, dia merasakan azab. Bagaimana Nabi ketika lewat sebuah kuburan, ada orang sedang diazab, berarti dia hidup. Yang berada di alam barzakh, taman-taman surga, hidup. Berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang beriman. Dia bercerita, bercengkrama, punya kampung juga, tapi tidak seperti di dunia. Dalam Al-Quran dikatakan mereka menikmati nikmat hidupnya di taman surga yang tak pernah habis-habisnya menjelang datangnya hari kiamat. Jadi mereka penuh dengan nikmat. Kalau ketemu kawan sama kawan, ya cerita dia. Jika dia laki-laki, cerita bagaimana istriku. Sejak saya meninggal, nikah dah dia? Ya ditanya, Pak. Jangan bilang tidak bercerita mereka. Oh, dia nikah sekarang, istri kamu dah nikah, dapat berondong. Cerita dia, tapi dia soleh. Istri meninggal begitu juga, cerita sama kawannya yang baru meninggal. Bagaimana di taman-taman surga mereka cerita. Gimana suamiku? Apakah dia rajin ibadah? Bagaimana anak-anakku? Apakah dia nikah suamiku? Nikah dia. Dapat gadis. Cerita, alhamdulillah dapat wanita soleha umpamanya. Itu yang ada di taman surga. Tapi yang berada di hufratan min hufarin niran, mereka semua kata Allah Subhanahu wa taala berdoa, menyesal. Apa doa mereka? Al-Mu'minun ayat 99 disambung dengan ayat 100. Silakan Bapak Ibu buka Al-Quran di ujung 99 awal 100. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu kallah. Berkata orang-orang yang sedang diazab, qala rabbirji'un, balikkan kami ke dunia. Minta balik. Bagaimana mau balik? Sudah mati. Orang yang sudah mati meninggalkan dunia takkan kembali ke dunia selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi tidak ada orang yang sudah mati hidup lagi, tidak ada. Jadi kalau ada kajian-kajian atau ada cerita orang yang mati hidup lagi, itu adalah syirik, merusak akidahnya. Dan Allah tidak mengizinkan orang yang sudah mati hidup lagi. Allah tak izinkan. Memang begitu takdir Allah, begitu proses hidup. Bukan Allah tidak mau, bukan Allah tidak bisa. Apa yang tak bisa oleh Allah? Allah maha penguasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah tak mau. Karena Allah berjanji proses hidup itu berproses ke depan. Waktu ke belakang tak bisa balik lagi. Sedetik pun tak bisa. Seandainya manusia sudah meninggal dunia bisa hidup lagi, maka orang yang pertama bisa hidup adalah Nabi Muhammad SAW. Pasti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha, istri-istri Nabi memohon kepada Allah, berdoa, doa-doa mereka mustajab, minta Nabi hidup lagi. Tak bisa. Apalagi orang seperti kita yang dianggap karomah lah, yang dianggap dulu hebat ibadah, ada itu syirik itu. Mau kiai besar dia, mau ulama, mau wali Allah dia, belum sebanding dengan hebatnya Rasulullah. Tak bisa Rasul kembali, apalagi kita. Jadi jangan mau kita dibohongi oleh berita-berita syirik, nanti rusak akidah kita. Sudah meninggal udah, dia di alam barzah, dia menunggu datangnya kiamat. Tapi orang-orang yang diazab, waktunya habis, umur terbuang sia-sia, dia minta umur lagi, minta diperpanjang hidupnya di dunia. Fima taraktu,
banyak yang kami tinggalkan. Dulu ke masjid tak mau, dulu taklim tak mau, sedekah tak mau, baca Quran tak mau. Kami akan mengulang itu semua kalau kami diberi hidup lagi. Tak bisa. Penyesalan, umur sudah habis. Dan penyesalan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika umur sudah habis, saat masuk ke alam akhirat, kiamat. Sudah datang kiamat, dikumpulkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, digiring ke neraka. Orang-orang yang digiring ke neraka ini, mereka semua berdoa pada Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna. Apa lagi? Wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu setiap Jumat subuh sering dibaca. Surat As-Sajdah. Ayat berapa? Ayat 12. Rabbana absarna, duhai Tuhan kami, telah nampak oleh kami, nampak kebenaran, nampak neraka, nampak azab. Wa sami'na, kami sudah dengar nasihat guru kami, nasihat ulama-ulama kami, nasihat mubalik kami, ustaz-ustaz kami sudah menyampaikan, Al-Quran sudah disampaikan, hadis sudah disampaikan. Kami yang engkar, sami'na, menyesal kami, farji'na, balikkan kami ke dunia. Apa mungkin? Tidak mungkin. Dunia sudah hancur. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung saja seperti kapas, planet tabrak, bumi sudah hancur, langit runtuh, semua habis. Minta diciptakan lagi dunia, tak bisa. Jangankan dunia yang hancur bentuk kiamat, bencana di Sumatera Aceh, di Sumatera Utara, di Sumbar saja tak bisa dibalikkan lagi. Mana bisa dibalikkan? Yang sudah mati dihidupkan lagi, tak bisa. Yang hilang keluarganya, tak bisa lagi. Itu baru kiamat kecil. Bagaimana kalau kiamat besar? Menyesal, farji'na, hidupkan lagi kami kembali ke dunia, kami pasti beramal soleh, na'mal solihan inna muqinun. Sesungguhnya kami baru yakin ternyata akhirat itu ada. Baru yakin. Setelah mati masuk neraka, baru yakin bahwa akhirat itu ada. Nyesal, umur sudah habis. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hisab yang pertama ini, sering-seringlah membaca umur. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik kata Rasulullah, yang diberi umur panjang. Kalau masih hidup tahun 2026, itu kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau wa hasuna amaluh, amalnya meningkat. Tinggalkan tahun 2025, 2024 yang lalu, masuk 2026, tingkatkan amal. Isi umur dengan sebaik-baiknya. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kekurangan-kekurangan kita di tahun ini dengan kebaikan di tahun yang akan datang. Mesti ada azam. Kalau tidak ada perubahan begitu-begitu saja, berarti umur kita sia-sia, terbuang percuma. Buat tekad, apa goal kita di tahun 2026 ini?
Apa yang kita tingkatkan? Apakah solat sunatnya ditingkatkan? Apakah sedekahnya ditingkatkan? Apakah baca Qurannya ditingkatkan? Yang tahun ini membaca Quran agak susah, malas, masih banyak yang salah, perbaiki. Menyesal nanti. Banyak bapak ibu kita ada tua-tua belum benar baca Quran. Perbaiki. Menyesal nanti, pasti menyesal, pasti. Saya sudah mengingatkan, pasti menyesal. Bagaimana Al-Quran menjadi syafaat sedangkan membacanya belum benar. Banyak masjid sekarang saya anjurkan, hidupkan tahsin. Cari waktu tahsin untuk orang-orang tua. Kalau anak-anak, udahlah ada guru-gurunya. Di masjid ini buat tahsin. Entah jam berapa, entah hari apa, buat tahsin. Ayo belajar. Kita mau mati lagi nih. Bagaimana Al-Quran menjadi syafaat? Membacanya saja masih salah-salah. Banyak. Jujur bapak ibu, masih banyak. Kita banyak itu beramal telinga, mata, tapi lisan kurang. Kalau mendengarkan pengajian kita masih kuat, masih rajin. Melihat kebenaran masih banyak, masih rajin. Tapi membaca kebenaran, membaca Al-Quran, ini masih banyak kita yang kurang. Ayo baca Quran kita perbaiki. Ikut tahsin, hidupkan tahsin. Beberapa masjid udah hidup tahsin. Kadang-kadang ya seperti angin-angin ciayam lah. Tahu angin-angin ciayam? Pertama semangat, tuh ke ujung hilang. Saya pernah buka les ngaji bapak ibu. Buka les ngaji khusus orang-orang tua. Minimal syaratnya sudah menikah. Datang. Pertama karena ruangan rumah saya tak begitu besar, saya buat ruangan satu untuk perempuan dulu. Ibu-ibu, jamaah ibu-ibu saya umumkan masjid-masjid gratis. Datang ke rumah saya malam ini gratis. Tidak dipungut biaya. Malu kita baca Yasin nengok Latinnya. Banyak begitu Pak. Dibaca Yasin tapi tengok Latin. Dari ibu-ibu 16 orang yang datang itu saya tes. Banyak yang mengaku memang betul-betul tak pandai baca Quran sama sekali. Tidak pandai sama sekali. Bersyukur dia mengaku. Berapa banyak orang yang tak pandai tak mengaku. Setahun alhamdulillah Iqra 1 saya ajarkan. Terpaksa Iqra 1, tak benar bacaannya. Ada yang memang Iqra pun tak pandai. Tidak hafal huruf hijaiyah. Tak tahu alif aja tahu, ba tak tahu mana yang ba mana yang ta. Bagaimana membedakan huruf sa, huruf sya, huruf sa? Oh itu butuh perjuangan. 1 tahun bapak ibu, setahun itu tinggal 8 orang, dari 16 tinggal 8 orang. Mundur. Ada yang malu, ada yang nangis. Ibu-ibu itu nangis, kenapa nangis? Udah coba-coba tidak bisa menyerah, nangis dia. Saya bilang jangan nangis, Allah akan nilai semampu kita. Tapi syaratnya satu, mau belajar. Jangan mati tak mau belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia sebaik-baik di antara kamu yang belajar membaca Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Alhamdulillah 1 tahun tamat Iqra 6. Baru masuk Al-Qur'an. Saya tes Al-Qur'an lulus, saya suruh berhenti. Masuk bapak-bapak lagi. Saya umumkan bapak-bapak. Dari masjid ke masjid bapak-bapak datang 1 orang. Demi Allah Pak, datang 1 orang. Itu pun imam masjid. Imam masjid umurnya sudah 62 tahun. Datang. Mana yang lain Pak Haji? Katanya mau janji di masjid Ustaz. Tunggu datang, sendiri aja lah. Dites Al-Fatihahnya, salah-salah. Besok datang lagi sampai sekarang. Sekali belajar Al-Fatihah, itu pun Al-Fatihah saya suruh baca. Saya perbaiki Al-Fatihahnya. Malam besok datang, sampai sekarang datang lagi. Udah meninggal pula beliau. Waduh Bapak Ibu. Dan itu banyak. Tolonglah pakai umur kita isi dengan sebaik-baiknya. 2. Apa yang kita hisab? Anjasadihi fima ablah. Badan capek, lelah, letih karena apa? Berbuat baik capek Pak, berbuat maksiat juga capek.
Jangan bilang berbuat maksiat tak capek. Capek. Berbuat dosa tu capek. Bahkan lebih capek berbuat dosa daripada berbuat baik. Tapi cenderung manusia berbuat maksiat. Apa maksiat yang tidak capek? Capek. Berjudi capek. Berapa banyak rumah tangga cerai karena judi online? Capek. Narkoba capek. Berzina capek. Capek. Berbuat kebaikan juga capek. Pergi ke masjid, pulang masjid, pergi taklim, nanti pagi bangun malam, besok puasa, capek. Kedua-duanya capek. Tidak ada yang tak capek di dunia ini. Tapi yang menjadi persoalan, capek karena apa? Kalau capek hidup kita ini karena berbuat baik, beruntunglah. Maka Allah akan ganti dengan surga. Ibu-ibu capek di rumah, melayani suami, mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, menyediakan semua fasilitas di rumah. Allah ganti dengan surga. Bapak capek mencari nafkah, ditekan, dicaci maki, diinjak-injak, harga diri begini, diusir dan sebagainya. Capek. Bagaimana istri bisa makan, bagaimana anak bisa makan. Capek. Ibadah tidak tinggal lillahi ta'ala, mencari nafkah. Allah ganti dengan surga. Pasti Allah ganti dengan surga. Maka beruntunglah orang yang capek karena berbuat kebaikan. Dan yang ketiga yang perlu kita hisap untuk masuk tahun pergantian tahun ini adalah an ilmihi fima fa'ala fihi. Ilmu apa yang kau cari, ilmu apa yang kau pelajari. Ayat yang pertama sekali turun kepada Rasulullah bukan ayat tentang solat. Ayat yang pertama sekali turun kepada Rasulullah bukan zakat, bukan haji, bukan umrah. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah yang pertama ilmu tentang Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ilmu itu kan ditanya oleh Allah. Timbang oleh kita, mana kita paham ilmu akhirat atau ilmu dunia. Jangan sampai umur sudah 50, 60 berwuduk pun tak tahu. Umur 60 berwuduk pun belum benar, tayamum tak tahu, belum tahu cara solat jamak dan qasar. Ya Allah, awak akan mati ilmu sedikit. Al-ilmu kan nur, ilmu itu cahaya. Dia yang menunjuk jalan ke mana surga. Maka sebelum beramal berilmu dulu. Sebab ilmu itulah yang diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya. Dan yang terakhir adalah ammali ainaktasabahu wa anfaqahu. Ini yang paling berat, yang mesti kita hisap di tahun 2025 lewat. Beberapa tahun yang lewat, kita kerja di mana? Kerja kita apa? Halal atau haram? Yang kita makan selama ini Bapak Ibu gimana? Halal atau haram? Jangan sampai kita menutup aurat tapi baju bercampur uang haram. Jangan sampai kita sujud di atas sejadah tapi sejadah kita bercampur uang haram. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca, Al-Quran kita beli dari harta yang haram, dari menipu. Waduh, berat. Jangan sampai kita ikut bersedekah tapi uang kita, harta kita, la talbisul haqqa bil batil, bercampur antara hak dan yang batil. Jangan sampai kita memberi nafkah Pak kepada istri dan anak-anak tapi uang haram. Terakhir, saya pernah menyampaikan nasihat pernikahan. KDRT yang paling berat suami kepada istri, ibu-ibu, bukan memukul, bukan menampar istri, walaupun itu KDRT-nya diharamkan. Tapi KDRT yang paling berat adalah suami menafkahi istrinya dengan rezeki yang haram, karena dia membawa istrinya ke neraka, dibakar, disiksa, lebih berat daripada dipukul oleh suami. Maka suami yang paling jahat adalah suami yang memberikan nafkah kepada istrinya tapi tidak dengan yang halal. Mudah-mudahan tahun 2026 kita buka lembaran baru, kita ubah mana yang buruk menjadi baik, yang baik semakin baik. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga